Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa orde 2 non-homogen, di mana bentuk umumnya seperti ini ya. Tapi yang membedakan dengan homogen, Rx-nya itu dia tidak sama dengan 0. Kalau kemarin itu sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 berarti dia homogen. Kalau yang ini tidak sama dengan 0 berarti dia non-homogen. Persamaan karakteristiknya sama ya. Jadi ini solusi dari persamaan diferensial homogen, di mana kalau yang non-homogen itu solusi umumnya adalah Y sama dengan YH ditambah YP, atau penyelesaian homogen ditambah dengan penyelesaian partikular. Jadi tetap sebelum kita mendapat solusi dari PDB orde 2 non-homogen, kita tetap harus mencari dulu penyelesaian homogennya. Gitu. Baik, untuk lebih jelas kita ke contoh. Sini saya punya 3 contoh soal. Oke, yang pertama, Y aksen, Y double aksen ditambah Y aksen min 6Y sama dengan 36X. Oke. Nah, di sini kita cari dulu persamaan homogennya ya. Berarti, ini kita rubah dulu menjadi persamaan karakteristik, berarti lambda kuadrat ditambah lambda dikurangi 6. Sama dengan 0. Ya, jadi dari sini, dari bentuk ini, berubah menjadi bentuk persamaan karakteristik. Jadi kita faktorkan. Yang jika dikalikan min 6, jumlahkan 1 ya. Dia adalah plus 3 dan min 2. Lambda min 2. Nah, maka lambda 1-nya itu sama dengan minus 3, dan lambda 2-nya itu sama dengan 2. Oke, maka persamaan homogennya karena dia merupakan akarnya real dan berlainan, maka IH-nya itu sama dengan C1 E pangkat min 3X ya, ditambah C2 E pangkat 2X. Nah, ini sama seperti pertemuan pekan lalu ya, jadi sampai sini saja selesai gitu. Nah, karena ini dia non-homogen, masih kita harus mencari penyelesaian partikularnya. Oke, karena di sini 36X, maka YP-nya atau persamaan partikularnya, dia bentuknya adalah AX plus B. Jadi itu sudah patokan ya, persamaan partikular untuk bentuk seperti ini, 36X, 26X, atau 26X plus 5, dan sebagainya, itu bentuknya seperti ini, AX plus B. Nah, di mana kita harus mencari turunan pertamanya. Turunan dari AX plus B, berarti A saja ya. Jadi X-nya hilang turunannya, dan turunan kedua itu 0. Karena A dan B ini di sini A-nya itu koefisien, B-nya konstanta ya. Kalau misalnya diturunkan dia berarti menjadi A saja, berarti konstanta, turunan dari konstanta adalah 0. Oke, kalau sudah kita masukkan ke sini. Ke persamaan ke soalnya ya. Kan soalnya adalah Y double aksen ditambah Y aksen kurangi 6Y sama dengan 36X. Berarti di sini ini adalah 0 ya. Double aksennya 0 ditambah Y aksennya adalah Y aksennya adalah A dikurangi 6, Y-nya adalah AX plus B. Sama dengan 36X. Nah, baik. Nah, ini kita 0 tambah A berarti A ya. A dikurangi 6AX dikurangi 6B sama dengan 36X. Nah, ini angka-angka ini dari sini ya, dari sini. Jadi aksennya itu adalah A, sementara Y-nya adalah AX plus B. Gitu. A dikurangi 6AX min 6B sama dengan 36AX. Nah, baik. Di sini berarti kita kumpulkan ya yang mengandung X dengan yang tidak mengandung X. Berarti min 6AX ditambah A min 6B sama dengan 36X. Maka kita dapatkan min 6AX-nya
itu sama dengan 36X. Jadi yang ini itu sama dengan ini, karena sama-sama mengandung X. Maka X-nya kita coret ya, berarti 6A sama dengan 36, maka A-nya sama dengan min 6. Nah, kita dapat A-nya adalah minus 6. Sekarang kita cari B-nya dari sini. Berarti A min 6B sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada gitu, tidak ada koefisien. Misalnya ya, di sini misalnya plus 5. Nah, baru dia sama dengan 5. Tapi karena di sini tidak ada berarti 0 ya. Oke, berarti A min 6B sama dengan 0, A-nya minus 6 dikurangi 6B sama dengan 0. Kemudian min 6B sama dengan 6, maka B-nya sama dengan min 1 gitu ya. Jadi kita dapat si B-nya adalah minus 1. Oke, kemudian setelah mendapat A dan B-nya, ya udah kita masukkan ke solusi ininya, solusi umumnya. Berarti Y sama dengan YH ditambah YP. YH-nya adalah C1 E pangkat min 3X ditambah C2 E pangkat 2X ditambah YP. YP-nya itu adalah ini kan, AX plus B. Berarti A-nya kita ganti dengan min 6, atau kita tulis dulu ya, AX plus B. Berarti Y-nya sama dengan C1 E pangkat min 3X ditambah C2 E pangkat 2X. A-nya adalah min 6, berarti min 6X. Dan B-nya adalah min 1. Nah, berarti ini adalah solusi umum dari soal nomor 1. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk nomor 1 ini saya rasa masih cukup mudah begitu. Oke, baik. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 ada sedikit perbedaan ya cara penyelesaiannya. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ini kita rubah dulu menjadi persamaan karakteristik ya. Berarti lambda kuadrat dikurangi 5 lambda ditambah 4 itu sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti berapa dan berapa yang jika dikalikan 4 dan dijumlahkan minus 5 ya. Berarti minus 1 dan minus 4. Berarti lambda yang pertamanya 1 dan lambda yang keduanya adalah 4. Maka kita mempunyai persamaan homogennya adalah C1 E pangkat AX ya. AX itu A-nya 1 berarti X saja. Ditambah C2 E pangkat 4X. Nah, perhatikan. Di sini ada perbedaan. Nah, di sini kan ada E pangkat 4X ya, dan di sini juga E pangkat 4X. Karena sama bentuknya, maka kita harus mengalihkan dengan X untuk mencari YP-nya. Berarti YP-nya, jadi ini sudah menjadi teorema ya, kalau misalnya bagian dari homogennya sama dengan penyelesaian partikular gitu. Maka YP-nya itu menjadi AX. E pangkat 4X. Oke, jadi AX E pangkat 4X. Jadi untuk persamaan partikularnya itu AX ya, ditambahkan dengan AX. Kalau misalnya di sininya E pangkat 5X, berarti jadi AX E pangkat 5X, dan seterusnya. Gitu. Nah, baik. Perhatikan lagi. Setelah mencari YP, kita akan mencari turunan dari YP. Turunan pertama dari YP. Nah, turunan dari AX E pangkat 4X adalah, ini berarti ada dua fungsi, ada AX dan E pangkat 4X. Kalian harus masih ingat ya, kalau misalnya ada sebuah fungsi X yang ada dua buah fungsi dikalikan, maka kita memakai rumus UV. Gitu. Maka rumusnya adalah U aksen V ditambah U di aksen. Nah, perhatikan. U-nya adalah AX dan V-nya adalah E pangkat 4X. Maka U aksennya
Saya tulis di sini ya, U-nya adalah AX, dan V-nya adalah E pangkat 4X. Maka U aksennya itu adalah A, dan V aksennya itu adalah 4 dikali E pangkat 4X. 4-nya ini adalah turunan dari 4X ya. Jadi kalau misalnya E pangkat 5X ya berarti 5 E pangkat 5X. Nah, U aksennya adalah A, V-nya adalah E pangkat 4X, ditambah, ini aksen ya, U-nya adalah AX, V aksennya adalah 4E pangkat 4X. Nah, jadi turunan pertamanya adalah ini. AE pangkat 4X ditambah AX. 4-nya saya taruh di depan ya. 4 AX E pangkat 4X. Nah, ini turunan pertamanya. Sekarang kita cari turunan keduanya. Sama ini juga. Ini ada dua elemen, ada U dan V. Kita cari di sini ya. Berarti U-nya sama dengan A, dan V-nya itu sama dengan E pangkat 4X. Maka U aksennya itu adalah 0 ya, karena A itu adalah konstanta. Dan V aksennya itu adalah 4E pangkat 4X. Oke, berarti ini U aksen V ditambah UV aksen. Ini agak lama mungkin karena belum terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa sih kita bisa langsung masukin aja angkanya. U aksennya 0 kali V ya tetap 0 ya. Jadi U aksen V ini 0. Sekarang kita UV aksen. UV aksen A, berarti U-nya adalah A. V aksennya adalah 4 E pangkat X. Atau sama saja dengan 4A E pangkat 4X. Nah, berarti untuk yang ini adalah 4A E pangkat 4X. Nah, sekarang yang ini. Yang ini dan ini. Sama pakai rumus UV juga. Berarti U-nya adalah 4AX dan V-nya adalah E pangkat 4X. Ini berarti U aksennya adalah 4A dan V aksennya adalah 4E pangkat X. Kita masukkan ke rumusnya U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya berarti 4A, V-nya adalah E pangkat 4X, ditambah U-nya adalah 4AX, V aksennya 4E pangkat 4X. Berarti ini sama saja dengan 4A E pangkat 4X ditambah 16 AX pangkat AX E pangkat 4X. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita ganti, kita masukkan, berarti ini jadi ditambah ini. 4A E pangkat 4X ditambah 16 AX E pangkat X. E pangkat 4X. Berarti ini sama saja dengan, ini sama ya, berarti jadi 8 AE pangkat 4X ditambah 16 AX E pangkat 4X. Nah, oke, kalau sudah, baru kita bisa masukkan angkanya. Oke, ini jadi ini cuma ini aja ya, kotretan kalian di yang lain gitu. Jadi ini tidak termasuk bagian dari sini. Hanya proses pencariannya saja. Oke, sekarang kita masukkan ini. Berarti I aksen-aksen, berarti kita masukkan yang ini ya, 8 AE pangkat 4X ditambah 16 AX E pangkat 4X dikurangi 5. 5 itu dari sini ya, 5 Y aksen, berarti 5 ini. 5 dikali ini. Berarti 5 AE pangkat 4X, 5 juga dikalikan 4, berarti jadi min 20 ya.
min 20 AX E pangkat 4X, kemudian ditambah 4Y. Ditambah 4, Y-nya adalah AX E pangkat 4X. Itu harus sama dengan E pangkat 4X. Harus sama dengan ini. Oke, kita hitung yang mengandung 8A E pangkat 4X. Atau ini bisa dicoret dulu ya, yang mengandung X-nya. Sebentar. Ini berarti, ini bisa dicoret nih. Ini kan 16 dikurangi 20, min 4 tambah 4 habis ya. Oke, berarti tinggal 8 kurang 5, berarti 3 AE pangkat 4X itu sama dengan E pangkat 4X. Nah, ini sudah sama, berarti kalau sudah sama ini sebenarnya ada angka 1 di sini, maka 3A-nya itu sama dengan 1. Jadi, A-nya sama dengan 1/3. Oke, nah kalau sudah, kita bisa langsung masuk ke solusi umumnya. Solusi umumnya itu berarti Y sama dengan Y homogennya dulu. Y homogennya ini adalah yang ini ya. C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 4X dan ditambah YP-nya, solusi penyelesaian partikular. Penyelesaian partikularnya adalah AX pangkat 4X. AX pangkat 4X. AX E pangkat 4X, A-nya sudah ketahuan, berarti 1/3 ya, langsung X E pangkat 4X. Nah, ini dia. Ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, untuk soal nomor 3 juga ada perbedaan dari nomor 1 dan 2. Ini kita rubah dulu ya, seperti biasa. Berarti ini menjadi lambda kuadrat dikurangi 7 lambda ditambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, dikalikan 12, dijumlahkan minus 7. Berarti min 4 dan min 3 ya. Berarti lambdanya sama dengan 4, dan lambda yang ini adalah 3. Maka Y homogennya adalah C1 E pangkat 4X ditambah C2 E pangkat 3X. Oke, saya rasa sudah sangat gampang ya. Oke, sekarang kita ke penyelesaian partikular. Nah, ini penyelesaian partikularnya karena ada dua suku, yaitu 8 sin X dan E plus E pangkat 2X, maka kita akan pecah menjadi YP1 dan YP2. Ya. Jadi, yang 8 sin X itu YP1 dan E pangkat 2X adalah YP2. Sekarang kita ke YP1 dulu. YP1, karena bentuknya 8 sin X, ya, maka bentuk YP-nya adalah A cos X. Ini sudah bentuk baku ya. Jadi A cos X ditambah B sin X. Ini sudah bentuk baku, jadi tidak mungkin bisa berubah. Kemudian YP1 aksen, turunan dari YP1. Turunan dari A cos X. Turunan cos adalah min sin, berarti jadi min A sin X. Turunan sin adalah cos, berarti jadi plus B cos X. Nah, kemudian turunan keduanya, turunan dari sin adalah cos ya, jadi tetap ini min A cos X. Turunan cos adalah min sin, berarti ini jadi min B sin X. Nah, oke. Kalau sudah, kita masukkan ke soalnya. Oke, berarti masukkan ke sini ya, masukin, sorry. Oke, masukinnya ke sini nih, ke soal yang tadi.
Ini ke sini, kita masukin ke sini. Berarti ini turunan kedua, berarti yang ini. Sorry, yang bawah ini. Berarti min A cos X, min B sin X, kemudian ditambah 7 ya, 7 ya aksen, berarti 7 dikali dengan yang ini. Berarti jadi minus 7 A sin X dikurangi 7B sin X kemudian ditambah ya, tambah 12Y. Berarti ditambah 12Y-nya adalah yang ini. 12A cos X ditambah 12B sin X. Sama dengan 8 sin X. Ya. Karena kita mau mencari yang ini dulu, 8 sin X-nya. Oke. Yang mengandung sin kita keluarin. Berarti sin X. Ini berarti ada sinnya ya, berarti min B. Kemudian yang ada sinnya lagi ini min 7A. Kemudian yang ada sin lagi sorry, ini min 7B cos ya. Yang ini cos. Yang ada sinnya lagi ini ya, 12B. Oke, ditambah. Sekarang yang ada cosnya kita keluarin. Cos X. Yang ada cosnya adalah min A. Sini. Kemudian yang ada cos lagi adalah min 7B. Kemudian yang ada cos lagi adalah 12A. Sama dengan 8 sin X. Oke, sekarang yang mengandung sin. Karena di sini 8 sin, berarti di sini adalah kita punya persamaan min 7A. Bentar. Kita pakai eliminasi ya. Yang ini dulu, yang sin dulu, berarti min 7A. Min B tambah 12B adalah 11B ya. 11B ini sama dengan 8. Kenapa 8? Karena sin. Karena di sini di kiri sin, di kanan sin. Berarti di sini 8 ya, si sinnya itu. Nah, sekarang untuk yang cos min A. Min A tambah 12A berarti 11A. Dikurang 7B sama dengan 0. Kenapa 0? Karena cos di sini tidak ada. Ya, jadi 0. Oke, kita samakan koefisiennya. Kita akan hilangkan A. Berarti yang atas kita kali 11. Yang bawah kita kali 7. Min 77A. Ditambah 121B. Sama dengan 88. Kemudian yang bawah 77A. Min 49B. Sama dengan 0. Oke. Oh, sebentar. Ini ternyata min 7A. Ini plus ya, sebentar. Oke, baik, di sini ada kesalahan sedikit ya. Harusnya ini ketika ini min 7 dikali min A itu plus ya. Di sini harusnya plus 7A. Di sini min 7B. Oke, berarti di sini plus 7A. Oke, berarti di sini plus ya. Oke, nah hati-hati ya dengan tanda. Saya juga kurang teliti rupanya. Oke, nah sampai sini. Nah, ini juga dihapus. Karena ini kan tadi kan min 7 ya. Min 7 ketemu sama min jadi plus gitu. Oke.
Baik, kita kurangi. Berarti jadi 121 ditambah 49. 170B sama dengan 88, maka B-nya sama dengan 88 per 170. Kalau kita sederhanakan, bagi 2, 44 per 85. Nah, ini untuk B-nya. Sekarang kita cari A-nya dengan mensubstitusi aja ke sini, ke 11A. Berarti 11A dikurang 7B sama dengan 0. Berarti 11A sama dengan 7 dikali 44 per 85. Berarti 11A itu sama dengan 308 per 85. Maka A-nya kita kalikan dengan 1/11 ya. Maka jadi hasilnya 28 per 85. Nah, ini A-nya. Oke, kalau sudah ketemu A-nya, ya sudah kita langsung bisa masukkan, kita cari YP2-nya sekarang. YP2-nya, YP2 itu adalah A E pangkat 2X. Nah, A ini tidak dikalikan X ya, tidak dikalikan X seperti contoh nomor 2, karena persamaan homogennya tidak ada E pangkat 2X di sini. Jadi kalau tidak ada bagian dari homogen, itu tidak perlu dikalikan X. Jadi hanya dikali A saja. Maka YP 2 aksen turunan pertamanya adalah 2A 2A E pangkat 2X. Sementara turunan keduanya adalah 2 kali 2, 4 A E pangkat 2X. Jadi si 2 yang ini itu turunan dari 2X ini ya. Sementara 4 ini adalah 2 dikali turunan dari 2X. Berarti 2 kali 2, 4 gitu ya. Oke, masukkan ke soal ya. Berarti turunan keduanya 4AE pangkat 2X dikurangi 7Y aksen ya. Dikurangi 7 kali 2 berarti 14 AE pangkat 2X ditambah 12Y. Tambah 12 AE pangkat 2X. Itu harus sama dengan E pangkat 2X. Oke, berarti ini jadi 4 kurang 14 tambah 12 itu 2 ya. 2AE pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Maka 2A-nya sama dengan 1 ya, karena di sini ada 1. Maka A-nya sama dengan setengah. Oke. Kita bisa masuk langsung ke solusi umumnya. Maka Y aksennya, Y-nya adalah YH ditambah YP. Di mana YP ini tadi dipecah menjadi YP1 dan YP2 ya. YH-nya adalah yang tadi C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat 4X. Tadi YP1-nya adalah A cos X tambah B sin X kan, yang ini. Nih. Nah ini, A cos X ditambah B sin X. Berarti A-nya kita ganti dengan 28 per 85 dan B-nya kita ganti dengan 44 per 85. Berarti jadi 28 per 85 cos X ditambah A-nya tadi adalah 44 per 85 sin X ditambah, nah baru yang tadi YP2-nya. YP2-nya itu adalah ini, AE pangkat 2X. A-nya kita ganti dengan setengah. Berarti ditambah
setengah E pangkat 2X. Nah, ini adalah solusi umumnya dari soal nomor 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pelan-pelan saja dalam memahaminya, insya Allah pasti bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat WhatsApp. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.